Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andika Ananda Putra. Belajar matematika itu mudah, hanya hitungan menit. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Namun sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapkan alat tulis, mari kita menuju ke materinya. Nah, sebelum kita mengenal tentang sistem koordinat kartesius, alangkah baiknya kita mengetahui penemunya. Siapa sih penemu dari sistem koordinat kartesius? Ada yang tahu? Yap, tepat sekali. Beliau adalah René Descartes. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filosof dan matematikawan asal Prancis. Beliau mempersembahkan sebuah penemuan tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kemajuan di bidang matematika, dan beliau biasa dikenal sebagai Bapak matematika modern. Sebagai contoh dari penggunaan koordinat kartesius, yaitu ada peta, di mana ada dua orang perempuan yang dari sekolah habis belajar, dia ingin menuju ke rumah Bu Badiah, di mana rumah Bu Badiah itu ada di ujung sebelah sini. Nah, kedua perempuan tersebut memilih jalan yang berbeda, namun jalan yang mereka tempuh itu jaraknya sama. Nah, ada juga penggunaan dari sistem koordinat kartesius, seperti kita bisa membuat denah, membuat peta konsep atau sebagainya. Nah, selanjutnya kita langsung saja mengenal tentang sistem koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, ini ada sebuah contoh di mana ini adalah garis X dan yang tegak adalah garis Y. Misalkan titik E, maka berjarak dua satuan dari sumbu Y dan berjarak dua satuan dari sumbu X, dan bisa kita tulis yaitu X-nya sebagai 2 dan Y-nya sebagai 2. Lalu titik F, nih titik F, yaitu bisa kita tulis yaitu X-nya negatif 2 dan Y-nya 1. Dan titik G ada yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, sebagai contoh soal, yaitu pada gambar tersebut terdapat titik-titik A, B, C, D, E, F, G, di mana kalian disuruh untuk mengamati dan menentukan letak dari titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini gambarnya, yaitu gambar koordinat kartesius. Nah, ini untuk garis X, ini garis Y-nya. Lalu ini titik A, titik B, titik D, titik C, dan seterusnya. Nah, misalkan kita akan menentukan titik A, maka jaraknya yaitu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, 3 satuan dari sumbu Y. Nah, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 6 satuan dari sumbu X. Maka kita bisa tulis yaitu 3,6. 3-nya sebagai X, 6-nya sebagai Y. Nah, yang
selanjutnya yaitu titik B berjarak 4 satuan dari suhu Y, ini sini. Nah, lalu 4 satuan lagi dari suhu X, bisa kita tulis yaitu 4,4. Selanjutnya yaitu titik C, yaitu berjarak 4 satuan dari Y dan 3 satuan dari suhu X, bisa kita tulis yaitu negatif 4,3. Nih ya, ini penulisannya salah. Nah, untuk titik D, titik E, titik F, titik G, dan H, kalian coba mencarinya sebagai pemahaman kalian. Selanjutnya yaitu kuadran. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan ini, di mana kuadran 1 ada di sini, kuadran 2 ada di sebelah sini, kuadran 3 ada di sebelah bawah kiri, dan kuadran 4 ada sebelah bawah kanan. Di mana kuadran 1 yaitu koordinat X-nya positif dan Y-nya positif, kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 X dan Y-nya negatif, kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Sebagai contoh, misalkan titik H ini yaitu 2,3, di mana 2-nya sebagai X-nya, 3-nya sebagai Y. Dan misalkan titik P lagi yaitu berjarak 2 satuan atau negatif 2,1. Kesimpulan, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Penemu sistem koordinat kartesius yaitu René Descartes. Lalu kita telah mempelajari juga menentukan letak dari titik-titik terhadap sumbu X dan Y. Lalu yang terakhir yaitu kuadran, di mana terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama X dan Y-nya positif, kuadran kedua X-nya negatif dan Y-nya positif, dan kuadran ketiga yaitu X dan Y-nya negatif, dan kuadran keempat yaitu X-nya positif dan Y-nya negatif. Untuk menguatkan materi pada pertemuan ini atau video ini, alangkah baiknya kalian mengerjakan soal yang saya cantumkan di link deskripsi. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, saya ada sebuah quote, yaitu orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, maka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Sekian dari saya.